wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nurif Ahasani, Indana Izzatus Solihah, Aditya Febrianto, dan Muhammad Farhan akan sedikit mengulas mengenai maskulinitas. Maskulinitas adalah lawan dari feminitas. Seperti halnya feminitas, banyak isu-isu maskulinitas yang jarang dibahas. Bahkan dalam isu-isu kesetaraan gender sendiri, isu maskulinitas ini tidak jarang dilupakan. Padahal isu-isu dan konsep-konsep maskulinitas juga tidak kalah penting untuk dipelajari. Karena meskipun secara pengertian sifat maskulinitas dan feminitas ini berbeda, namun keduanya saling berkaitan dan saling berkesinambungan, terutama untuk menciptakan masyarakat yang adil gender dan aman dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan sedikit mengulas mengenai isu maskulinitas dengan judul "Maskulinitas itu cukup fisik atau kepribadian?" Apa maskulinitas itu? Nah, maskulinitas itu adalah sejumlah atribut, perilaku, dan peran yang terkait dengan anak laki-laki dan pria dewasa. Nah, itu juga mungkin bisa dibilang sebagai suatu identitas dari seorang laki-laki atau pria dewasa tersebut. Biasanya maskulinitas itu didefinisikan secara sosial dan diciptakan secara biologis. Nah, kenapa didefinisikan secara sosial? Karena hal tersebut berkaitan dengan konstruk sosial mengenai definisi bagaimana maskulinitas yang seharusnya ada di masyarakat itu sendiri. Hal ini biasanya diciptakan karena adanya pola asuh dari orang tua yang mencerminkan dari sifat maskulinitas itu sendiri. Nah, yang kedua, diciptakan secara biologis, yaitu laki-laki memiliki kadar hormon yang testosteronnya itu yang lebih tinggi. Jadi hormon yang mengindukasi adanya rasa kompetitif dan keinginan untuk memiliki hierarki atau posisi yang lebih tinggi. Nah, biasanya itu laki-laki juga secara anatomi fisik memiliki 75% massa otot yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, maskulinitas itu biasanya juga sering dipahami adalah segala prasyarat fisik yang harus melekat pada laki-laki. Nah, seperti biasanya itu gagah, perkasa, dan maco. Selain itu ditambah dengan atribut-atribut perilaku sehari-hari yang mencerminkan kelaki-lakian seperti ya main bola, otomotif, politik, perang, ya yang kayak gitulah. Nah, terus lantas bagaimana maskulinitas dalam tatanan sosial masyarakat? Itu akan dibahas di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Febrianto akan menjelaskan mengenai bagaimana maskulinitas dalam tatanan sosial masyarakat. Maskulinitas dalam tatanan sosial masyarakat adalah terkait dengan fungsinya sebagai sebuah peran, di mana dalam hal ini lebih mengacu kepada kepribadian sosok seorang laki-laki di tengah masyarakat, di mana laki-laki dianggap sebagai sosok yang tangguh, punya dedikasi tinggi, pemberani, siap memimpin, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh maskulinitas dalam tatanan sosial masyarakat yang jarang kita ulas. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman-teman terkait dengan maskulinitas yang sering kita salah pahami, hanya memandang hal-hal yang berbau fisik. Ada beberapa contoh tindakan maskulin lainnya, seperti kepribadian jujur, kepercayaan diri, terus sosok yang dapat dipercaya, berhubungan baik atau istilahnya ramah dengan siapa saja,
menggunakan kekuatan dengan baik dan positif, seperti untuk melindungi yang lemah, kemudian menghormati perempuan, bertanggung jawab apabila menjadi seorang suami mungkin, dan juga bertanggung jawab apabila menjadi seorang ayah yang baik terhadap anak-anaknya. Kiranya maskulin-maskulin yang demikian itulah untuk menggali potensi yang lebih banyak dari dalam diri kita. Karena dengan pemahaman maskulin yang demikian, seseorang tidak lagi merasa bahwasannya ketika ia ingin menjadi maskulin, tidak harus memperbaiki gaya rambut, memperputih kulit semisal, memasukkan badan, kemudian ia memperbaiki penampilannya saja, tetapi juga dari kepribadian, dari dalam dirinya juga diperbaiki, sosok yang tanggung jawab, jujur yang telah disebutkan tadi. That's all from us. Feel free to ask.